Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih melanjutkan pelajaran kita dalam mempelajari atau dalam membaca kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah. Dan kemarin kita sudah menyelesaikan hadits yang ke-8. Dan sekarang kita beranjak kepada hadits yang ke-9. Sekarang kita masuk ke dalam hadits yang ke-9. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah an Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma nahaitukum anhu fajtanibuh wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa innama ahlaka man kana qablakum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Abdurrahman bin Sakhrin, dia pernah berkata bahwa aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kata beliau, apa yang aku larang kalian darinya maka jauhilah, dan apa yang aku perintahkan atas kalian dengannya maka lakukanlah sesuai dengan kemampuan kalian. Karena sesungguhnya yang menjadi sebab binasanya orang-orang sebelum kalian adalah banyaknya mereka bertanya terhadap suatu perintah dan larangan, dan perselisihan mereka terhadap nabi-nabi mereka. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Syekh Abdul Muhsin rahimahullah berkata, ittafaqa asy-syaikhan ala ikhraj hadzal hadits wa huwa bihadzal lafz inda Muslim fi kitabi al-Fadail. Al-Bukhari dan Muslim bersepakat mengeluarkan kedua hadis, adapun untuk lafaz ini itu dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah dalam kitab Al-Fadail. Kemudian kata beliau, waqad jaa bayanu sababil hadisi indahu fi kitabil hajj. Ini faedah. Datang dari Al-Imam Muslim juga, tapi dari kitab lain. Maksudnya masih dari Sahih Muslim, tapi dalam kitabul hajj, dalam kitab Al-Hajj. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala. Nabi alaihi salatu wassalam atau Rasulullah alaihi salatu wassalam pernah berkhutbah kepada kami. Faqal, seraya beliau berkata, ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, qad faradallahu alaikumul hajja fahujju. Wahai sekalian manusia, sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan atas kalian untuk berhaji, maka berhajilah. Kemudian kata Abu Hurairah, faqala rajulun, ada salah seorang dari kami yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, akulla amin ya Rasulullah, apakah wajib atas kami untuk berhaji setiap tahunnya? Fasakat, Nabi pun diam. Hatta qalaha salasan, sampai lelaki yang bertanya ini mengulang pertanyaannya sebanyak 3 kali. Apakah wajib setiap tahun? Apakah wajib setiap tahun? Apakah wajib setiap tahun ya Rasulullah? Sampai dia ulang 3 kali. Faqala Rasulullah alaihi salatu wassalam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, lau qultu na'am la wajabat, andai kata aku bilang iya, wajib atasmu berhaji setiap tahun, maka haji itu akan diwajibkan.
Kemudian kata beliau, wala mastata'tum, dan pasti kalian tidak akan mampu. Dan benar, lihat sekarang bagaimana haji itu susahnya. Perlu pengorbanan, bukan hanya dari badaniyah, tapi dari maliyah. Harta dan kekuatan serta kemampuan itu harus terkumpul semuanya, dan itu sulit. Apalagi kalau kita mau ulang setiap tahunnya. Tsumma qala, kemudian Nabi alaihi salatu wassalam berkata, "Dzaruni ma taraktukum." Biarkan saja seperti itu. Apa yang telah aku tinggalkan kalian di atasnya. Apa maksudnya? Biarkan saja syariat berjalan seperti itu. Apa yang Allah perintahkan, apa yang saya perintahkan melalui Jibril, melalui Allah, lakukan saja. Jangan terlalu banyak bertanya. Kemudian kata beliau, fa innama halaka man kana qablakum bikasrati su'alihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim. Karena ketahuilah sesungguhnya celakanya dan binasanya kaum sebelum kalian itu hanya karena dua sebab. Pertama, terlalu banyak bertanya. Sudah diperintah masih bertanya. Diperintah bertanya lagi. Dan juga karena mereka menyelisihi para nabi yang datang kepada mereka. Ya. Maka Nabi jelaskan itu supaya sahabat paham bahwa setiap perintah dari Nabi alaihi salatu wassalam ataupun larangan, kewajiban atas kita itu mematuhinya. Bukan untuk bertanya kenapa. Kenapa harus? Kenapa begini? Kenapa begitu? Dan musibahnya di zaman ini, itulah kebanyakan yang orang lakukan. Setiap ada syariat dijelaskan seperti ini. Kenapa bisa? Tidak masuk di akalku. Ya karena akalnya memang terbatas. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma atakumur rasulu fakhuduh wa ma nahakum anhu fantahu." Allah yang bilang, apa yang Rasul kalian datang kepada kalian dengannya, apa yang mereka perintahkan maka ambil, dan apa yang dia larang tinggalkan. Kemudian di lanjutan haditsnya Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan hadits ini, fa idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Maka oleh karena itu, kalau ada sesuatu yang saya perintahkan kalian dengannya, lakukan semampu kalian. Dan apabila idza nahaitukum an syai'in fada'u, adapun kalau saya melarang kalian terhadap sesuatu maka tinggalkan. Ini sebab turunnya hadis. Baik. Dan hadis ini, inti dari hadis menjelaskan kepada kita akan wajibnya menaati dan mengamalkan perintah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalil yang telah berlalu tadi. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Dan di dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dunubakum." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallah," katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, kalau memang kalian mencintai Allah, fattabi'uni, konsekuensinya ikutilah aku. Apa yang dia perintahkan lakukan, apa yang beliau larang tinggalkan. Paham gini? Baik. Dan juga dijelaskan di sini, dan sudah kita singgung sebelumnya ya, bahwa mengikuti perintah Nabi alaihi salatu wassalam dan meninggalkan segala larangannya adalah rukun dari rukun-rukun syahadat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Tidak sempurna syahadat seseorang wa anna Muhammadur Rasulullah sampai apa?
dia memenuhi konsekuensinya. Karena definisi syahadat wa anna Muhammadar Rasulullah sebagaimana yang telah berlalu apa? Siapa yang tahu? Ta'atuhu fima amar. La, pertama tasdiquhu fima akhbar. Wa ta'atuhu fima amar. Siapa yang masih hafal? Ta'atuhu fima amar. Wa tasdiquhu fima akhbar. Wajtinabu ma naha anhu wa zajar. Kata para ulama, konsekuensi syahadat seseorang wa anna Muhammadur Rasulullah, pertama ta'atuhu fima amar, menaati pada setiap apa yang dia perintahkan. Wa tasdiquhu fima akhbar atau bima akhbar, membenarkan segala pengkhabaran yang datang darinya. Dan yang terakhir, wajtinabu ma naha anhu wa zajar, menjauhi segala apa yang dia larang darinya. Nah, ini konsekuensi dari syahadat wa anna Muhammadar Rasulullah. Tidak sempurna syahadat seseorang sampai dia merealisasikan konsekuensinya. Hanya saja di sini disebutkan akan perbedaan antara melakukan perintah dan meninggalkanlah larangan. Karena Nabi alaihi salatu wassalam tatkala menyebutkan wajibnya melakukan perintah beliau, kata Nabi, "Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Kalau saya memerintahkan kalian terhadap sesuatu, maka lakukan sesuai dengan kemampuan kalian. Diikat perbuatan dengan apa? Istita'ah, kemampuan. Berbeda dengan larangan. Kata Nabi SAW, "Ma nahaitukum anhu fajtanibu." Apa yang aku larang kalian darinya, tinggalkan. Nabi tidak katakan fajtanibuhu mastata'tum. La. Tapi Nabi langsung mengatakan fajtanibuhu. Tinggalkan. Menunjukkan apa? Bahwa meninggalkan larangan tidak seperti melakukan perintah. Karena melakukan perintah itu diikat, ditentukan dengan kadar kemampuan. Berbeda dengan larangan yang tidak diikat dan ditentukan dengan kadar kemampuan. Dan inilah juga yang dimaksudkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Dan di dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang doa seorang yang beriman apa? Allahu Akbar. Al-Baqarah ayat-ayat terakhir. Siapa yang ingat? La ilaha illallah. La. Itu juga diantaranya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mentaklif, membebani seorang hamba. Ya, maksudnya dengan taklif di sini perintah dan larangan. Atafan ada dengan perintah. Allah tidak akan pernah memerintah seorang hamba kecuali dengan apa? Sesuai dengan kemampuannya. Nah, ini ditunjukkan oleh dalil-dalil. Dan dijelaskan illah alasannya oleh para ulama. Karena yang namanya perintah itu, melakukan sesuatu itu perlu apa istilahnya, kemampuan di dalamnya. Berbeda dengan meninggalkan sesuatu. Ya. Diperumpamakan dengan contoh yang mudah. Kalau ada orang dikatakan, jangan masuk dari pintu sini, masuk lewat pintu sana. Susah tidak dia tinggalkan? Gampang sekali. Karena apa? Dia tidak diperintah. Namanya larangan itu lebih gampang. Karena cukup kita apa? Meninggalkan saja. Berbeda dengan perintah. Karena perintah itu tidak semua orang bisa melakukannya. Dan namanya juga perintah itu ijadul fi'il, mengadakan sesuatu yang tadinya tidak ada. Ya, membuat sesuatu yang tadinya tidak kita lakukan. Itu lebih sulit daripada kita harus tinggalkan sesuatu yang memang tidak pernah kita lakukan. Paham ini? Paham tidak? Itu bedanya antara melakukan perintah dan meninggalkan larangan. Ini illah yang disebut atau alasan yang disebut oleh para ulama. Ya, kenapa dikatakan kalau kita meninggalkan sesuatu itu tidak diukur dengan kemampuan?
melainkan kita harus meninggalkan pada waktu itu. Orang dilarang minum khamar, tidak bisa dia bilang, oh saya belum mampu, saya kurangi dulu dosisku. Mana ada? Disuruh tinggalkan rokok, oh tidak bisa saya tinggalkan. Ya minimal saya kurangi 1 batang per hari. Tidak bisa, tinggalkan. Karena Nabi yang bilang, wa ma nahaitukum anhu fajtanibuh. Apa yang aku larang, tinggalkan. Nabi tidak bilang mastata'tum. Berbeda dengan perintah. Makanya setiap perintah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya berupa syariat, itu selalu ada apa? Selalu ada jalan keluar bagi orang yang tidak mampu melakukannya. Contoh, salat atau toharoh. Asal dari toharoh, orang wajib mandi atau wudu dengan air. Kalau ada orang kedinginan, orang sakit tidak bisa kena air, ada enggak jalan keluarnya? Ada. Tayammum. Orang sholat, rukun sholat harus berdiri. Tapi orang yang tidak mampu, boleh duduk. Kata Nabi SAW, sallu qa'iman. Fa'illam tastati' fa qa'idan. Fa'illam tastati' fa'ala jamb. Salatlah kalian dalam keadaan berdiri. Perintah menunjukkan akan wajibnya. Bahkan para ulama menjadikannya rukun dari rukun-rukun salat, yang tidak syah salat kecuali dengannya. Tapi ini perintah berkaitan dengan kemampuan. Makanya kata Nabi, siapa yang tidak mampu berdiri, qa'idan, salat duduk saja. Tidak mampu lagi antum duduk, fa'ala jamba, salat dalam keadaan berbaring. Ini bedanya antara perintah dan larangan. Walaupun dari sisi wajibnya, keduanya wajib untuk dilakukan. Maksudnya kewajiban diamalkan dan larangan ditinggalkan. Tapi beda dari sisi apa? Dari sisi amar atau perintah berkaitan dengan kemampuan. Adapun larangan tidak berkaitan dengan kemampuan. Baik. Ini diantaranya. Dan kemudian beliau sebutkan, setelahnya beliau sebutkan tentang keadaan orang-orang umat atau kaum yang terdahulu. Keadaan kaum yang terdahulu dari kalangan orang-orang Yahudi, Nasara dan selain dari mereka dari kalangan kaum musyrikin. Nabi jelaskan bahwa mereka adalah kaum yang Allah telah binasakan dan telah Allah hancurkan. Kemudian Nabi sebutkan di antara sebab kehancuran dan kebinasaan mereka, 2 sebab. Yang pertama apa? Terlalu banyak bertanya. Dan ini dijelaskan dalam surah Al-Baqarah tentang pensyariatan menyembelih hewan. Tatkala Allah memerintahkan Nabi Musa untuk memerintahkan kaumnya menyembelih seekor sapi, apa yang dikatakan oleh kaumnya? Banyak bertanya. Sapinya bagaimana? Warnanya apa? Bagaimana modelnya? Akhirnya apa? Mereka binasa dengan itu. Nah, sekarang di antara sebab kebinasaan mereka ini yang pertama, terlalu banyak bertanya. Yang kedua apa? Karena mereka menyelisihi perintah dan apa yang dibawa oleh para nabi mereka. Dan kedua hal ini isyarat bagi apa yang telah atau terhadap apa yang telah beliau sebutkan sebelumnya. Apa kata Nabi sebelumnya? Apa yang saya larang, tinggalkan. Apa yang saya perintah, lakukan. Kemudian Nabi bawa ini. Seakan-akan beliau mengisyaratkan wajib atas kalian untuk mengikuti apa yang saya perintah dan meninggalkan apa yang saya larang. Kalau tidak, maka keadaan kalian akan seperti keadaan siapa? Orang-orang Yahudi dan Nasara yang telah berlalu dari kalian. Yang Allah binasakan dan Allah hancurkan dengan sebab apa? Terlalu banyak bertanya dan menyelisihi perintah nabinya. Tidak usah yang bertanya, lakukan saja. Paham jenita? Nah, ini inti dari hadits akan wajibnya kita untuk mengikuti apa yang Nabi alaihi salatu wasallam perintahkan dan untuk menjauhi segala apa yang beliau larang. Taib.
Nah, ini inti dari hadits, dan insyaallah taala kita akan masuk ke dalam hadits yang berikutnya. Hadits panjang, masyaallah. Hadits Abu Hurairah. Ini hadits yang panjang, kita akhirkan insyaallah dan kita cukupkan sampai di sini insyaallah. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yardah.